Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Baiklah, saya atas nama Eka Yanti dengan NIM 170102010382 jurusan Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan sedikit intisari daripada materi Ma'had Al-Jamiah yang sudah saya ikuti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, di mana Bapak Husaini sebagai pemateri menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak." Sungguhnya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, dari hadis yang Nabi sampaikan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik kepada manusia. Nah, inti-inti atau bagian-bagian dari akhlak, utamanya akhlak itu sinkron dengan iman dan Islam, sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang sholatnya diterima, amal ibadahnya, dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang dimaksudkan, dia akan menjaga anggota tubuhnya, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota badannya untuk tidak berbuat maksiat atau keji dan kemungkaran. Nah, dapat kita ketahui pula bahwasanya perbuatan keji dan mungkar itu termasuk daripada perbuatan akhlak yang tercela. Daripada ini maka sinkronlah antara iman, keyakinan yang sudah Allah perintahkan, karena bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala langsunglah yang menyuruh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Itu terjadi ketika Isra Mi'rajnya Nabi di malam 17 Ramadan. Nah, maka sangatlah sinkron jikalau antara iman, Islam, dan akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam itu memberikan rukun-rukun Islam, salah satunya yaitu sholat. Nah, lantas dapat kita ketahui pula bahwasanya sholat yang didalilkan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu juga dapat kita ketahui bahwa syariat yang sudah Allah tetapkan untuk umat Islam itu bertujuan untuk sesuai dengan hadis Nabi, Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Artinya jikalau seorang muslim itu memang benar-benar sholatnya diterima, dia tidak akan berbuat keji dan kemungkaran yang termasuk daripada akhlak tercela, maka manusia tersebut akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Nah, hal tentang sholat tadi, begitu pula tentang puasa, begitu pula tentang zakat dan haji. Segala apa yang sudah diperintahkan oleh umat muslim yang bersifatnya seperti yang ada di dalam rukun Islam, itu bertujuan untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. Dimana kita ketahui bahwasanya haji bukan maksud saya puasa. Hikmah-hikmah daripada puasa itu ialah sebagaimana kita merasakan layaknya orang yang lapar, orang yang kelaparan, sehingga kita tahu
dan kita peduli terhadap orang yang lapar tersebut. Nah, dari hal demikian maka itu ada menunjukkan bahwasanya adanya kepedulian ukhuwah Islamiyah, dan itu termasuk pula dari bagian akhlak. Begitu pula dengan haji dan zakat dan seterusnya. Nah, maka dari situ dapat diketahui bahwasanya iman, Islam, dan akhlak mereka memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Nah, sesuai pula bahwasanya ilmu yang wajib kita pelajari di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim dijelaskan bahwa ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama yaitu tauhid, dengan maknaan bahwasanya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan awaludin ma'rifatullah. Yang kedua itu ilmu fikih, di mana ilmu fikih ialah menjelaskan tentang syariat-syariat yang sudah Allah tentukan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan macam-macam bentuknya. Yang ketiga yaitu akhlak, di mana itu menjelaskan tentang perilaku kita terhadap Allah, terhadap manusia sebagai makhluknya, terhadap binatang, tumbuhan, dan alam semesta ini. Nah, maka jikalau kita mempelajari ketiga ilmu tersebut dan mengamalkannya maksud saya di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi muslim yang sesuai dengan apa yang sudah ditujukan dari awal, sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun, sungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, itu seorang khalifah, artinya itu manusia. Qalu, maka para malaikat itu berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya bumi itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, orang yang merusak, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Maka di ayat 31 itu dijelaskan tentang keutamaan manusia yang ditunjukkan sebagai Nabi Adam, itu yang mengetahui segala macam benda-benda dan nama-nama yang ada di dunia. Nah, dengan adanya kita mengamalkan ketiga ilmu yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan di dalam Ta'lim wa Ta'lim, yang ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf itu akhlak, maka kita akan dapat sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan dari awal, yaitu menjadi khalifatullah, yaitu menjadi sebagai pemimpin atau pengganti yang Allah tunjuk untuk menjaga bumi kita ini. Nah, karena di dalam akhlak pula lah disebutkan tentang pelestarian alam semesta, bagaimana cara melestarikan alam, menjaganya dan melindunginya. Dan salah satu daripada kuncinya ialah kita beriman, kemudian kita berislam, artinya sesuai dengan syariat yang saya jelaskan, lalu kita berakhlak. Inti daripada penjelasan saya ini ialah awal mula inti dari penjelasan saya ini, ialah pertama, iman kepada Allah, iman kepada apa yang sudah ditentukannya, artinya itu ialah percaya. Kemudian kita menjalankan apa yang sudah diperintahkannya, itu syariat, itu fikih. Karena apa? Karena ketika kita sudah percaya, maka kita akan menjalankan apa yang diperintahkannya. Kemudian yang ketiga itu berakhlak. Kenapa kita berakhlak? Karena jikalau kita tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, itu tidak
tidak sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan bagi kita sebagai khalifatullah. Itu khalifah di bumi Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan daripada materi saya juga mohon maaf, karena apa yang sudah saya dengarkan dan saya pelajari dan saya makna itu menurut saya semua terhubung. Ina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.